Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk rancangan-Mu yang ajaib dan hebat atas setiap kehidupan kami. Dan Roh Kudus, terima kasih Kau yang memimpin setiap daripada kami. Setiap firman yang keluar dari Allah tidak akan pernah kembali sia-sia, namun menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kau yang menolong kami, Roh Kudus, kami bukan hanya mendengar, kami menerima firman dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, dan kami melakukannya dengan kasih kepada Bapa kami yang luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Haleluya, shalom semuanya. Luar biasa kabarnya para faithful women yang luar biasa, haleluya. Dapat tema I am. Waktu saya tanya sama Pak Gembala, Pak, ini Bung Amos, ini I am bicara mengenai Tuhan atau bicara mengenai kitanya gitu ya. Terus beliau bilang ini mengenai kita. Dan ketika saya dengar kata I am, saya ingat apa yang ada satu kalimat yang keluar, I am who you say I am. Saya menjadi seperti apa yang Y-nya besar ya, U-nya Tuhan, apa yang Allah katakan mengenai saya. Judulnya hari ini ialah wanita unik, di mana wanita adalah idenya Allah. Ya, setiap daripada kita adalah idenya Allah, di mana dimulai dari pikirannya Allah, di mana Allah kita memperhatikan kita, dan kemudian Roh Allah mewujudkan setiap daripada kita. Jadi Anda dan saya, faithful women yang luar biasa, adalah hasil ide Allah, dan itu membuat kita sangat berharga bagi Dia. Kita diciptakan bukan keputusan presiden, dewan rakyat, atau kabinet, tetapi Allah sendiri yang memutuskannya di dalam penciptaan. Ketika kita membiarkan orang lain mendeklarasikan siapa kita, berarti kita menyerahkan hak kita kepada mereka. Jangan biarkan orang lain mendikte atau mengatakan siapa dirimu. Yang paling penting apa yang Allah katakan mengenai Anda dan saya. Dan itu luar biasa ya. Ketika Allah memutuskan setiap daripada kita untuk diciptakan yang lahir dari rencananya yang mulia dan luar biasa. Saya dulu orangnya yang sangat tidak percaya diri. Saya nggak percaya diri, saya merasa bahwa masa depan saya suram. Tetapi ketika saya diperbaharui oleh Yesus Kristus Tuhan, saya mengerti benar dan akhirnya jadi pede. Bahkan Bapak Gembala saya yang di Jakarta, Pak Roni Daud sama Pak Arifin suka ngomong, Maya nih kepedean. Saya bilang saya dicintai. Saya tahu bahwa saya ada di dunia bukan karena satu kesalahan, tetapi karena Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Dan itu memulihkan saya luar biasa. Haleluya. Kejadian 2 ayat 18, Kejadian 2 ayat 18 dan 21 sampai 23 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya. Walaupun roh manusia dalam hal ini laki-laki pria ya yang pertama kali dijadikan itu memiliki persekutuan dengan Allah, tetapi pria juga membutuhkan kasih, dan Tuhan menciptakan wanita dari tulang rusuk laki-laki. Ya, ketika semua udah dijadikan dan manusia laki-laki ini diberi kuasa untuk memberikan nama ya binatang-binatang yang diciptakan, pas dilihat nggak ada yang pas gitu loh. Binatang tidak bisa mengisi kebutuhan manusia akan kasih, hanya sesamanya saja yang bisa menjawab. Manusia laki-laki datang dari Allah
kemudian wanita datang dari pria. Nah, jadi kompatibel ya. Kata sepadan bahasa Ibraninya adalah kanekdo ya. Sepadan berarti laki-laki dan wanita itu berdirinya sama. Ya, nggak ada kata bahwa berbeda. Berbeda iya, tetapi di dalam hal fungsi. Tetapi dalam hal kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada manusia, wanita dan pria sama. Kemudian apa? Ayat 21 dibilang diambil dari tulang rusuk, diambil dari dirinya sendiri. Tuhan ambil tulang rusuk laki-laki dan dibuatlah perempuan ya. Ada sel yang diambil dan bermultiplikasi sampai jadi wanita. Makanya dibilang human. Wanita itu women with a womb, man with a womb, laki-laki dengan rahim. Bangunnya sama ya, ada tangan, mata, kaki semuanya, tetapi wanita ada rahimnya. Dibangunnyalah seorang perempuan. Kata dibangun dalam bahasa Ibrani itu adalah banah, yang artinya mendirikan bangunan kuat seperti menara. Wow, wanita itu beda ya. Waktu Tuhan menjadikan pria, dia mengambil debu tanah dan dibentuk seperti penjunan, membentuk bejana. Tetapi ketika wanita yang dijadikan, Tuhan nggak balik ke tanah, tapi Tuhan ambil dari laki-laki. Wow. Dan didirikanlah bangunan yang kuat seperti menara. Wanita seperti itu, saudara-saudariku yang terkasih, ya, wanita nggak akan menjadi duplikat pria yang persis sama, ya, tapi wanita diciptakan dengan cara yang berbeda, ya, beda. Ketika buat pria diambil debu, dibentuk dengan tangan, tapi ketika wanita diambil dari tulang rusuknya, kemudian dibangunnyalah bangunan yang kuat seperti menara. Dan Adam menerimanya. Yang terbaik dari Tuhan diberikan kepada pria. Wanita di mata Tuhan. Wanita diciptakan sebagai hasil sesuatu yang indah karena kasih. Semua dibuat oleh Tuhan karena kasih. Tuhan mau ada partnernya. Dan dia buat manusia. Di mana Tuhan mencurahkan kasih-Nya dan manusia juga mencurahkan kasih kepada Tuhan. Diberi, menerima. Diberi dan menerimanya. Menerima kasih. Tapi nggak sampai di situ saja. Diciptakanlah wanita supaya pria juga bisa memberi dan wanita menerima kasih. Pria menjadi sama dengan Allah dan wanita menjadi sama dengan laki-laki. Pria memancarkan kemuliaan Tuhan dan wanita memancarkan kemuliaan suaminya. Ya, Allah menarik wanita dari satu bagian pria. Penerima harus sama dengan pemberi. Seperti tadi saya bilang wanita human, woman with a womb. Tuhan itu punya tujuan ketika dia membuat segala sesuatu. Tuhan kita nggak random karena dia iseng, dia mau buat sesuatu, kayaknya hari ini bikin ini, enggak. Semua sudah tertata rapi dan ada tujuannya. Tidak seorang pun tahu bagaimana sesuatu harus berfungsi selain dari penciptanya. Ya, Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tetap yang mempunyai keputusan akhir yang luar biasa ialah Tuhan kita. Karena dia punya tujuan yang pasti. Prinsip tujuan Allah bagi umat manusia. Allah adalah Allah yang bertujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebuah tujuan. Yang ketiga, di mana tujuan tidak diketahui, penyalahgunaan tidak terelakkan. Nah, itu dia. Kalau tujuannya nggak dimengerti, yang terjadi ialah penyalahgunaan.
Kalau kita sebagai wanita tidak mengerti bahwa ada tujuan Allah yang mulia yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, maka hidup kita akan salah. Saya dulu seperti itu. Iblis berusaha menghancurkan rencana Tuhan di dalam hidup saya dengan lahir dalam keadaan orang tua tidak menikah, ya, anak yang lahir di luar nikah seperti itu. Tapi Tuhan punya rencana lebih hebat. Kembali lagi, manusia boleh merancangkan segala sesuatu, tetapi rencana Tuhanlah yang terjadi. Tuhanlah yang empunya keputusan akhir dan rancangannya luar biasa. Saya sempat hidup mau-mau saya, ya, sebagai wanita, sebagai satu pribadi, saya nggak merasa tidak punya masa depan yang luar biasa. Saya tidak berani berpikir yang macam-macam. Saya sempat berpikir kayaknya lebih baik saya mati saja. Nah itu dia, karena saya tidak mengerti tujuan waktu itu. Dan hidup saya melakukan penyalahgunaan. Saya ya begitu deh, hidup bergaul bebas, ya. Kemudian pokoknya suka-sukanya. Ketika saya dengar Tuhan juga punya rencana dalam hidup saya juga sempat ngomong gini sama Tuhan. Kurang ajar banget saya waktu itu. Saya bilang, "Oi Tuhan, ntar dulu deh, saya mau lihat dunia." Saya sempat berbicara seperti itu. Tetapi kembali lagi, puji Tuhan, kasih karunia-Nya lebih dari hidup. Kemurahannya lebih dari hidup. Saya dibawa kembali untuk berada di dalam jalurnya Tuhan. Sehingga apa? Saya bisa hidup tidak menyalahgunakan. Nah, tidak menyalahgunakan apa yang jadi rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Terus bagaimana itu terjadi? Prinsip tujuan Allah yang berikutnya. Untuk menemukan tujuan, jangan bertanya kepada ciptaan, tapi bertanyalah kepada penciptanya. Kalau kita punya mobil Toyota, dibuat sama pabrik mobil Toyota, dengan begitu baiknya semua komponen-komponennya ada di tempat yang baik. Wah, ada rencananya, ada tujuannya kan. Kenapa setirnya begini, kenapa bannya dan lain-lain itu ada, istilahnya semua dibuat seperti itu. Ada tujuan dari si pencipta dari mobil Toyota ini. Dan ketika mobil ini rusak atau ada masalah, pastinya kita nggak bawa mobil itu ke tempat servis mobil Honda. Karena nggak nyambung. Karena bukan Honda yang buat mobil itu, tetapi Toyota. Nah, jadi harus kembali ke mana? Ke tempat di mana dia dibuat. Service centernya yaitu Service Center Toyota. Karena yang buat Toyota, Toyota yang paling mengerti dan paling hafal, paling tahu apa yang harus diperbaiki. Ya itu sudah. Saya punya keyboard Kawai. Kemarin sempat mati, nggak tahu gimana cara betulinnya. Akhirnya ada yang menghubungkan dengan service centernya dan akhirnya sekarang sudah jadi baik lagi, bisa nyala lagi. Untuk menemukan tujuan hidup, jangan bertanya kepada ciptaan, tetapi bertanya kepada penciptanya. Kita menemukan tujuan kita hanya di dalam pikiran pembuat kita. Kita harus datang kepada our creator, our maker. Di mana Bapa Surgawi sudah membukakan jalan melalui putranya Yesus Kristus Tuhan bagi Anda dan saya. Supaya kita menemukan tujuan hidup kita di dalam Dia. Yang terakhir, tujuan Allah adalah kunci pemenuhan kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Itu adalah beberapa prinsip tujuan Allah ketika Dia menciptakan Anda dan menciptakan saya, menciptakan umat manusia. Mazmur 139 ayat 14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Ya, di terjemahan lain, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Ya, saya waktu membaca ayat ini yang dalam terjemahan bahasa Inggris jadi ingat satu lagu ya.
I am not forgotten, ya. Because I am fearfully and wonderfully made. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. Yes, He knows my name. He knows your name. Dia mengenal kita amat sangat dalam karena Anda dan saya dibuat dengan begitu indah, dengan tangannya dia menenun kita. Haleluya. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Dulu saya nggak bisa bicara seperti ini. Saya dulu bagaimana ya, mau bilang bersyukur gitu, ya bersyukur. Tetapi saya merasa bahwa hidup saya ini tidak berarti. Tapi puji Tuhan, karena berjumpa dengan Yesus Kristus yang menyatakan kasih Bapa surgawi dalam kehidupan saya. Saya diubahkan. Sekarang saya bisa mengatakan ayat ini dengan penuh sukacita dan kebanggaan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Waktu 3 tahun yang lalu ketika saya divonis kena tumor payudara, ya pada saat itu saya sedang mencuci piring gitu. Terus Roh Kudus ngomong sama saya, Maya, there will be no testimony without a test. Tidak akan ada kesaksian kalau tidak ada ujiannya dalam hidup. Saya bilang, aku mengucap syukur. Dan saya nggak takut, Bapak. Ini indahnya kalau kita tahu siapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apapun boleh terjadi, tetapi ada satu pernyataan iman, ada kekuatan, ada kasih, ada jaminan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan cuman, saya bilang gini sama Bapak, Bapak, aku ini putrimu, I am your princess. Dan aku tahu Bapakku tidak pernah meninggalkan aku. Aku tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Faithful women yang luar biasa. Anda tidak pernah dibiarkan sendirian. Anda tidak pernah ditinggalkan. Karena Bapa Surgawi begitu mengasihimu, engkau begitu berharga di hadapannya. Dia selalu menopang dan mendukung engkau. Apa yang terjadi, faithful women? Karena kasih karunia-Nya, Tuhan menyembuhkan saya. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, benjolan yang tadinya besar dan sakit itu, akhirnya tidak minum obat. Karena masih mesti terus dipantau sama dokter, seiring berjalannya waktu dia mengempes sendiri. Di hari terakhir, di hari saya harus periksa USG mamo, dokternya sampai tanya, Bu, di mana benjolannya? Dokternya bertanya. Dan saya bilang, ya nggak tahu. Kemarin-kemarin ada di situ. Sekarang tidak ada lagi. Dan dokter bedahnya ketika melihat hasilnya, dia sampai kaget. Dia tanya, bagaimana Bu? Kata dokternya apa? Yang dari USG. Dia bilang nggak ada apa-apa, katanya gitu. Dia langsung lihat saya, oh, dari wajahnya juga terheran-heran. Pas diperiksa, ya nggak ada. Ini kayak infeksi aja katanya gitu. Haleluya. Yang saya tahu pasti, apapun yang terjadi, yes, kata Elma, haleluya. Apapun yang terjadi, saya tidak ditinggalkan. Karena saya diciptakan ajaib dan kejadianku dahsyat. Demikian pula dengan faithful women, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Dan kita benar-benar menyadarinya karena kita mengalami Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Bukan cuma otak kata orang, tetapi sungguh-sungguh mengalaminya. Yesaya 43 ayat 4a dan b berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Ada 3 hal yang saya catat di ayat ini. Kata Tuhan kepada kita, berharga, mulia, dan yang ketiga, dikasihi. Kata berharga dalam bahasa Ibrani-nya yakar, artinya berharga, bernilai, precious, costly, valued. Ya, Lukas 12 ayat 7 berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya.
Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Rambut kepala kita aja kalau disuruh ngitung kali udah bingung ya. Bagaimana? 1, 2, amin. Yes, Tuhan Yesus sangat baik, amin. Ya kita kalau mau hitung nih paling kita sudah hilang hitungannya. Tapi dikatakan Tuhan tahu jumlah rambut kita ini berapa helai. Tuhan tahu ada berapa jumlahnya. Faithful women. Tuhan tahu jumlah rambut di dalam kepala Anda dan di kepala saya. Kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita lebih berharga dari bunga-bunga yang indah yang kita lihat. Daripada hal-hal yang luar biasa. Anda dan saya lebih berharga. Karena Yesus Kristus, putranya yang tunggal diberikan untuk mati bagi Anda dan bagi saya, faithful women. Sebegitu berharganya, sebegitu cintanya kepada kita. Ya, crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Wow. Anda dan saya ada di dalam pikirannya, ada di hati. Di saat dia harus melalui Via Dolorosa. Dia harus melalui jalan yang tidak mudah itu. Karena pada saat itu Tuhan kita Yesus sudah dihajar, sudah dicambuk, darahnya tercurah. Sepanjang perjalanan itu saya bayangkan pasti tetesan darahnya itu luar biasa. Dan ketika dia disalibkan, kalau di film-film ada secari kain yang menutupi bagian itu. Tetapi aslinya tidak ada. Dia dipermalukan, dia dihajar, dia dihina bagi setiap daripada kita. Supaya benar, setiap sakit penyakit kita ditanggung dan kita memperoleh kesembuhan. Kenapa? Karena faithful women, Anda begitu berharga, bernilai, bukan barang murahan. Haleluya. Haleluya. Anda dan saya begitu berharga. Pagi ini ketika saya lagi membaca firman dan lagi belajar gitu ya, ada satu kata-kata gitu dan saya kirim ke adik rohani kami gitu, bahwa as a princess janganlah dia biasalah kalau masalah anak muda gitu ya, pasti masalah jodoh gitu ya. Dia selalu ribut aja, pengen kawin kak, beginilah, begitulah. Terus kata-katanya begini, when God has a kingdom assignment for you, you can't just date anyone. Saya ingetin dia, kamu sebagai putri kerajaan Allah, ada mandat kerajaan yang diberikan oleh sang raja dalam hidupmu, jadi kamu jangan sembarangan, istilahnya membangun hubungan. Karena kita begitu berharga, Tuhan berikan yang terbaik bagi Anda dan bagi saya. Puji Tuhan, saya dapat ketemu dengan pangeran kerajaan Allah yang luar biasa, di mana kami boleh saling membangun di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, yang kedua, mulia. Ya, tadi berharga, mulia. Mulia bahasa Ibraninya kabad, artinya melimpah, terhormat, dimuliakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mulia adalah tinggi, tentang kedudukan, pangkat, martabat. Tertinggi, terhormat. Contoh yang mulia para duta besar negara sahabat. Arti lainnya dari mulia adalah luhur ya, untuk budi pekerti dan sebagainya. Nah, ketika kata mulia ini diberikan oleh Tuhan kepada kita, ini bukan karena kita melakukan sesuatu, karena itu kita disebut mulia. Bukan karena kemampuan kita sendiri,
Tetapi kata mulia ini adalah pemberian dari Allah karena favor yang Tuhan berikan, karena kasih karunia, karena kemurahannya yang Dia berikan kepada faithful women, kepada Anda dan kepada saya. Dia menempatkan kita di tempat yang terhormat. Makanya Yesus di kayu salib dihina supaya itu menggantikan kita. Jadi kita yang diberi penghormatan, dia yang dihina, dia yang dihancurkan. Ya, waktu Yesus disalib, dia itu bukan ditaruh di atas bukit begitu, tapi istilahnya di pinggir jalan di mana setiap orang bisa lewat dan melihat supaya gini loh. Ini kalau penjahat nih nasibnya kayak gini nih, dipermalukan. Yesus yang tidak bersalah dibuat jadi salah bagi Anda dan bagi saya. Kita yang tadinya nggak layak menerima penghormatan, dijadikan terhormat oleh karena kuasa darah anak domba yang diberikan di dalam hidup faithful women, dalam hidup Anda, di dalam hidup saya. Efesus 1 ayat 3-6 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum di dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita yang tadinya harusnya binasa, melainkan berpindah daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Daripada harus binasa menerima hukuman yang kekal, menerima kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kita yang kotor dibersihkan, kita yang gak mulia, istilahnya kita nih gak layak ditaruh di tempat yang paling utama, tetapi kita ditempatkan di tempat yang paling utama. Kita ini begitu berharga dan mulia di hadapan Tuhan pencipta alam semesta, langit dan bumi ini melalui Yesus Kristus. Kata oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, berharga di mataku. Waktu Tuhan melihat Anda dan saya, melihat kita, Dia tuh nggak cuman istilahnya melihat sekilas, tetapi Dia memandang kita lekat-lekat. Benar-benar wajah kita tuh ada di hadapannya. Sebegitu berharga dan mulianya setiap daripada kita di hadapan Tuhan. Dia nggak cuma jadi raja yang melihat subordinate orang-orang yang ada di bawahnya begitu saja, enggak. Tetapi Dia memandang kita, Dia melihat kita lekat-lekat. Makanya ketika perkataan berkat itu dilepaskan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Wow. Ketika kita memanggil Dia, ya Aba, Bapa, Dia langsung nengok. Dia langsung perhatikan kita lekat-lekat. Ada apa? Saya ada anak 3. 2 perempuan, 1 laki-laki, puji Tuhan. Ya. Setiap kali mereka ngajak saya ngomong, saya selalu memperhatikan wajahnya, memberikan perhatian kepada anak. Kenapa? Karena perkataanmu berharga. Kamu berharga, kamu anakku. Gak mungkin aku gak perhatiin kamu. Faithful women, Anda dan saya, kita adalah putri Bapa yang luar biasa. Gak mungkin ketika kita memanggil namanya, Dia tidak menjawab kita. Panggil Dia, pasti Dia menjawab setiap daripada kita. Dan menyatakan apa yang menjadi kehendak, rencana,
menjawab setiap pertanyaan yang keluar dari kehidupan kita. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik dan luar biasa. Kasih karunia-Nya, favor-Nya, kemurahan-Nya diberikan kepada faithful women, kepada Anda dan kepada saya. Mari, kalau hari-hari ini entah Anda sudah lama enggak manggil dia, atau karena kita manggil dan kita jadi nggak sabar aja. Seperti tadi kita belajar di awal, dia tuh Tuhan yang punya tujuan. Jadi waktu dia membuat Anda dan membuat saya faithful women, dia nggak ninggalin kita begitu saja. Makanya firman Tuhan berkata bahwa engkau berharga mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita punya nilai yang luar biasa. Makanya dia kirim Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk mati bagi setiap daripada kita. Yang ketiga, dikasihi. Bahasa Ibraninya adalah aheb. Artinya tercinta, kekasih, dan jadi satu pribadi untuk ditunjukkan kasih. Wow. Ya, kembali lagi, Allah kita tuh Allah yang mau menyatakan kasih. Nah, itu dia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, demikian Allah mengasihi dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Terus apa kata-katanya? Ya, agar semua yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary tree. Apalagi tuh, saya lupa kata-katanya, mesti dicari ya. Karena besar kasih. Bentar lagi udah mau masuk Desember, nggak berasa ya, faithful women ya. Di tempat kami, Bapak Gembalanya udah memberikan arahan mempersiapkan Natal. Karena tahun lalu nggak ada ibadah onsite, jadi tahun ini Tuhan tolong bisa ada ibadah onsite, tapi yang pastinya harus mengikuti prokes dan peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah kita ya, seperti itu. Karena kasihnya begitu besar. Mazmur berkata, amarahmu hanya sekejap saja, tapi kemurahanmu dalam hidupku sepanjang masa. Saya pernah bersaksi mengenai mama saya, kurang lebih 7 tahun dia karena kecewa, karena pahit gitu ya. Karena apa? Karena cintanya tidak berbalas ya. Suami yang dikasihi, ada wanita lain. Kemudiannya mama saya juga mengalami hal yang sangat tidak menyenangkan. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi demikian Allah mengasihi dunia. Apa yang terjadi? Mama saya kembali sama Tuhan Yesus. Amarahmu hanya sekejap saja, tapi kemurahanmu dalam hidupku sepanjang masa. Haleluya. Saya bisa, di saat saya berbicara kepada faithful women pagi hari ini, saya bisa rasain bagaimana detak jantung saya berdetak. Dan di situ setiap kali ada detakan jantung, di situ Tuhan terus berkata bahwa I love you. Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihimu, faithful women. Dia nggak meninggalkan, dia selalu ada. Engkau berharga, engkau mulia, engkau dikasihi luar biasa. Di saat orang lain mungkin tidak menerimamu, Yesus tidak pernah menolakmu. Di saat orang lain tidak memelukmu, mungkin Anda berharap orang yang engkau kasihi untuk membalas kasihmu, tapi mungkin tidak terbalas. Tetapi Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan selalu sudah menyatakan terlebih dahulu kasihnya yang hebat bagi setiap daripada kita. Faithful women, mari pandang wajah Bapa Surgawi. Karena Bapa yang menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia sedang memandang engkau dengan penuh kasih. Dan dia yang menantikan engkau.
Dia sudah terlebih dahulu berkata, I love you with an unending love, with eternal love. Aku mengasihimu dengan kasih yang abadi, yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Yang terbaik dia sudah berikan bagi faithful woman, bagi saya. Jawab panggilannya hari ini. Dia memanggil nama dan katakan, ya ini aku Bapak. Ini aku. Aku mengasihimu. I love you. I love you. Kita sanggup mengatakan ini bukan karena kita mampu dengan kekuatan sendiri, tetapi karena Bapa sudah menyatakan kasih-Nya terlebih dahulu bagi setiap daripada kita, faithful women. Haleluya. Haleluya. Kesimpulannya apa? Kita jadi mengerti bahwa kita ini bernilai. Jadi jangan ada lagi yang berpikir rendah mengenai diri sendiri. Jangan. Kau begitu berharga. Tuhan begitu mengasihimu. Nilaimu itu luar biasa. Makanya gak bisa dibayar. Kalau dihitung tuh udah, I don't know, manusia bisa punya kalkulasi. Tetapi begitu mahal. Karena apa? Karena yang diberikan itu yang terbaik yang datang dari surga bagi faithful women, bagi saya. Bagi kita semua. Yang terbaik yang diberikan. Gak ada yang bisa kasih yang terbaik selain Bapa Surgawi bagi Anda dan bagi saya. Kenapa? Karena kita berharga. Nilainya tuh luar biasa. Ada adik rohani saya suka nyanyi dulu di Brunei Darussalam. Kalau artis tuh kan ada fee-nya ya. Jadi dia dibayar fee artis. Dan karena dia dihargai di sana, dan istilahnya kalau ketemu raja tuh harus ada aturannya, ada protokolernya. Jadi dia nggak pakai baju artisnya, disediakan baju sama pihak kerajaan supaya sesuai dengan aturan dan tatanan mereka, ada tujuannya ya seperti itu. Terus dia dibayar. Dan yang ketiga, karena dia dihargai apa? Dia dapat hadiah, ya, dapat hadiah. Karena yang ngasih raja uangnya banyak, pemberiannya itu nggak yang biasa-biasa. Yang dikasih apa? Waduh. Dikasih Rolex, ya. Rolexnya tuh juga bukan yang kelasnya biasa, yang full berliannya. Nah, teman saya ada yang biasa bawa artis ke sana juga dapat jam Piaget, Patek Philippe, yang jadi souvenir yang kayak gitu. Kan mereka menghargai. Pertama mereka menghargai dan mereka juga istilahnya pemberiannya itu menunjukkan siapa dirinya. Pemberian Bapa Surgawi menunjukkan siapa, kualitas si pemberi itu. Kualitas pemberi kita, pemberi kasih itu ialah kualitas terbaik, the best. Makanya dia berikan Yesus Kristus bagi faithful women, bagi saya, bagi kita semua. Jangan pernah berpikir rendah lagi. Ingat ya, nilai kita bukan apa yang orang katakan, tetapi apa yang Bapa Surgawi katakan. You are so precious. Kau begitu berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Yang kedua, penyertaannya itu sempurna dalam hidup kita. Gak usah takut. Amin. Jangan takut. Hari-hari ini udah ada ramalan-ramalan ya untuk memasuki tahun 2022 nih. Ramalan-ramalan keadaan ekonomi dan segala macam. Badai hidup boleh datang menghadang. Tetapi kita tahu karena kita berharga dan mulia di hadapan Sang Raja dan dikasihi luar biasa oleh Sang Empunya alam semesta dan Sang Empunya kehidupan itu, maka kita punya kepastian bahwa pertolongannya selalu tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Aku tahu siapa aku. Saya tahu siapa saya. Saya adalah putri kerajaan Allah yang luar biasa. Faithful women, Anda adalah putri kerajaan Allah. Silakan katakan sendiri ya di tempatnya masing-masing. Saya adalah putri kerajaan Allah. Penyertaannya sempurna di dalam kehidupan faithful women di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, jadi seperti yang Tuhan mau, sesuai dengan rencananya yang mulia di dalam kehidupan kita. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Faithful women adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Anda dan saya ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran. Karena hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan bagi putra-putri kerajaan Allah. Puji Tuhan, faithful women. Dan biarlah hari ini Roh Kudus yang berbicara dengan kuat di dalam diri Anda. Bagaimana penyertaannya, bagaimana nilai engkau di hadapan Sang Raja. I know who I am. I am loved. I am redeemed. I am blessed in Christ Jesus our Lord. Bulan Agustus yang lalu, terima kasih, puji syukur kepada Tuhan, saya bisa bertambah 1 tahun lagi usia. Dan pagi hari itu, saya pikir, kamu mau apa? Waktu Tuyup lilin, make a wish. Aku gak mau apa-apa. Aku cuma mau Yesus saja di dalam hidupku selalu bersama denganmu. Kenapa? I am loved, I am blessed, I am content. Saya dikasihi, saya diberkati, dan saya puas. Oleh karena punya Yesus, punya segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih karena kami boleh berharga dan mulia di mata-Mu. Kami unik. Terima kasih karena tujuan-Mu di saat membuat kami begitu indah, Tuhan, di hadapan. Dan saat ini, hamba Tuhan, putri-Mu, membawa setiap faithful women, Tuhan, di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih karena Engkau sendiri yang berkata kepada putri-putri-Mu ini, Tuhan, Engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, apapun latar belakang kehidupan kami adalah putri kerajaan Allah, ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih karena kami tidak dianggap rendah oleh Engkau, tapi kami begitu bernilai Tuhan di hadapan pencipta kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang memulihkan segala sesuatu di dalam hidup kami. Kalau hari ini ada yang sedang sakit, silakan Kau pegang bagian tubuhmu yang sakit itu. Dan kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Putri kerajaan yang sedang mengalami kesakitan di tubuh jasmaninya ini, Tuhan, Engkau lepaskan kuasa, kami lepaskan kuasa kesembuhan, dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Engkau yang menciptakan putri-Mu Tuhan, yang menciptakan putra-Mu Tuhan, yang menciptakan manusia begitu indah, begitu sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setiap sakit penyakit diangkat, setiap ketidaknyamanan di dalam tubuh diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka Tuhan yang hari-hari ini mungkin kesepian Tuhan, kembali lagi Roh Kudus bangkitkan iman percaya, sehingga mereka tidak melihat kepada masalah, tetapi memandang kepada Engkau dan mengalami kehangatan kasih-Mu yang luar biasa. Punya Yesus, punya segala-galanya. Yesus ada bersama dengan kami. Kami tahu bahwa Roh-Mu terus menyertai kami karena kami adalah bait Allah dan Engkau tinggal di dalam kami, tidak meninggalkan kami. Terima kasih. Kalau sedang ada putri-putri-Mu Tuhan yang sedang berdoa untuk kebutuhan hidup mereka, terima kasih karena burung pipit saja tidak menanam tapi dipelihara oleh Tuhan. Demikianlah kehidupan putra-putri kerajaan Allah ada di dalam pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Faithful women ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih karena Kau Jehovah Jireh, Engkau El Shaddai yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. I am who you say I am. Aku jadi seperti apa yang Engkau katakan. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami di dalam tangan-Mu. Dan terus nyatakan rancangan-Mu yang hebat. Karena Tuhan, Engkau menciptakan kami dengan
ajaib Tuhan dan kejadianku dahsyat. Apa yang kau buat ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hamba selesai berbicara, namun Roh-Mu yang kudus terus menuntun, membawa kami untuk semakin erat melekat dengan Bapa Surgawi kami. Dan hidup kami terus berbuah yang manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Faithful Women. Silakan saya kembalikan. Terima kasih Bu Maya sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan kembali bersehati untuk bersyafaat pada Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Kita bersyukur Tuhan buat hari yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Sharing yang disampaikan Tuhan oleh Ibu Maya Yuni Putih sungguh memberkati kami Tuhan. Kami percaya setiap apa yang disampaikan Tuhan oleh beliau Tuhan, itu berasal daripada hati-Mu Bapa. Kami percaya Kau memberkati Tuhan pelayanan yang Tuhan, memberkati talenta-talenta yang Tuhan berikan baginya Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati lebih lagi Tuhan jemaat di mana mereka Tuhan di tempat untuk melayani Bapa. Kami percaya Tuhan nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami hari ini juga Tuhan berdoa untuk semua wanita-wanitanya Allah. Amin. Yang ada di Ebenezer, bahkan khususnya juga wanita-wanita yang ikut Tuhan dan mengikuti ibadah Zoom pada hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kami adalah ciptaan-Mu yang berharga, ciptaan dia dan ciptaan-Mu yang sungguh Tuhan kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyadari bahwa kami adalah wanita-wanita yang kuat Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami boleh menjadi kami berada, terlebih di tengah-tengah keluarga Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa setiap perbuatan yang ajaib bagi hidup kami Tuhan. Apapun persoalan-persoalan kehidupan Tuhan yang sudah menempa kami Tuhan, menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Tuhan kebenaran Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa wanita-wanitanya Allah yang mungkin saat ini ada di dalam persoalan-persoalan kehidupan, baik itu dalam masalah sakit penyakit, baik itu mungkin adalah masalah-masalah keluarga, mungkin masalah ekonomi Tuhan, bahkan mungkin ada yang mencari bahkan ada usaha-usaha yang mungkin sedang bermasalah Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Kau berikan kepada setiap kami Tuhan hikmat Tuhan, marifat yang daripada Tuhan. Untuk Bapak yang di surga mengurus keluarga kami, mengelola keuangan kami Tuhan. Bahkan juga berikan kepada kami hubungan yang lebih erat Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami lebih peka lagi Tuhan terhadap mau dalam kehidupan kami. Terima kasih. Amin. Amin. Hati yang sungguh-sungguh Tuhan melekat kepada Tuhan, sehingga kami tidak pantang menyerah apapun yang terjadi Tuhan. Kami angkat Tuhan. Terima kasih Tuhan di surga. Kami juga berdoa untuk setiap pasangan-pasangan Tuhan yang Tuhan sudah berkati Bapak. Kami semakin harmonis Tuhan. Kami semakin Tuhan dengan tali daripada Tuhan. Amin. Sehati pikir di dalam Tuhan. Ada mesbah-mesbah keluarga yang dinyatakan Tuhan yang lebih kuat dan kudus di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang kami serahkan wanita-wanita Allah ke dalam tangan-Mu. Khususnya juga berdoa untuk Tuhan wanita-wanitanya Allah yang berulang tahun Tuhan. Di bulan Oktober ini, awal bulan Oktober Tuhan berkati Tuhan. Hidup mereka ada Tuhan memberikan mereka Tuhan damai sejahtera. Tuhan berikan senantiasa kesehatan Tuhan, sukacita yang tidak bisa dunia berikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang biarlah semua wanita-wanita ini Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak yang di surga. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Gina Hosea, khususnya sebagai pembina FWS Tuhan. Tuhan berkati visi misi yang daripada Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ini Bapak, supaya semakin lagi Tuhan pakai Tuhan untuk menjadi pembawa berkat Tuhan bagi khususnya kami wanita Tuhan di Ebenezer ini Bapak. Terima kasih Tuhan, juga Pak Amos Tuhan dan juga Gabriel Tuhan, anak mereka Tuhan juga berkati Tuhan. Tuhan juga berkati khususnya Pak Amos sebagai gembala sidang Tuhan. Ada pewahyuan yang khusus Tuhan berikan Tuhan. Kami percaya visi misi yang Tuhan berikan Tuhan bagi hamba-Mu ini Bapak. Boleh disaksikan ya Tuhan bagi setiap kami Tuhan.
Kami juga jemaat-Mu Tuhan di sidang-Mu ini Bapa. Sama-sama Tuhan menuju Tuhan visi misi yang Tuhan berikan Tuhan bagi hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami nama Tuhan Yesus. Para pengurus FOS Tuhan di masa muda ini Bapa. Tuhan berkati rencana Tuhan di sisa selama Tuhan periode ini Tuhan yang akan segera berakhir Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri Tuhan yang akan melanjutkannya Tuhan kepada rencana-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Berikan kesehatan, berikan lebih lagi Tuhan, banyak Tuhan wanita-wanita-Mu Bapa yang bergabung Tuhan dan mau sehati sepikir Tuhan di dalam Tuhan kepengurusan Faithful Women Service ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tante Kak Telma Tuhan sebagai ketua, Tuhan beri khusus Tuhan berkat-Mu Bapa untuk lebih lagi Tuhan membawa Tuhan FYS ini kepada rencana dan program yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Tuhan, dalam nama Yesus, di dalam Tuhan memimpin bangsa ini Bapak. Kami percaya Tuhan hikmat marifat yang daripada Tuhan Engkau berikan Tuhan kepada Bapak Presiden kami. Engkau berikan juga Tuhan orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, yang memberikan Tuhan masukan-masukan yang baik Tuhan. Sebagai Yusuf, sebagai Daniel rohani Tuhan di masa sekarang Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga Bapak Jokowi Tuhan bisa Tuhan memimpin bangsa ini Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Karena Engkau yang memberikan Tuhan anak-anak Tuhan di posisi-posisi strategis Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk semua Tuhan, TNI Polri Tuhan, lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif Tuhan yang memimpin bangsa ini Bapak, yang mengelola bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau lepaskan dari segala roh mamon, KKN di dalam nama Yesus Kristus. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka buat penginjilan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk tenaga nakes Tuhan yang selama kurang lebih hampir 2 tahun ini Tuhan berjuang Tuhan untuk Tuhan Bapa yang di surga mengendalikan Tuhan COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, berkat-berkat khusus yang luar biasa. Tuhan juga berkati keluarga mereka kuat teguh di dalam Engkau Tuhan. Boleh Tuhan Bapa menopang setiap pelayanan daripada nakes ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga, berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di khususnya Tuhan di Indonesia ini Bapak. Kami percaya gereja-Mu Tuhan terus bangkit di dalam Engkau Tuhan, menjadi gereja yang berdampak secara positif Tuhan, tidak eksklusif Tuhan, gereja yang sungguh-sungguh Tuhan punya fungsi Tuhan, menggarami Bapa, menjadi terang di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan Tuhan bangkitkan pendua-pendua syafaat-Mu Bapa, menara-menara doa-Mu Tuhan, supaya sungguh Tuhan bangsa kami menjadi bangsa yang semakin lagi mengasihi Tuhan, semakin lagi berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami juga Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Sekalipun Tuhan ibadah kami Tuhan mungkin sudah berakhir, tapi kan percaya Roh Kudus-Mu terus Tuhan bersama dengan kami dan juga terus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang heran Tuhan. Kami alaskan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, wanita semua, ibadah kita telah selesai. Dan terima kasih sekali lagi bagi hambanya, Ibu Pastor Maya Uniputi, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus beserta Bu Maya dan keluarga dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami semua sangat-sangat diberkati dengan firman Tuhan yang Bu Maya telah sampaikan dan kesaksian yang dahsyat pagi ini. Kita mendapatkan semangat baru Bu Maya
Haleluya. Tuhan kita Yesus semua memberkati. Terima kasih. Kita semua wanita yang berharga di mata Tuhan. Yes. Kita terhormat dan dikasihi Bapa di surga. Yes. Amazing. What a privilege ya Bu Maya. Terima kasih. Yes. Nah, ibu-ibu, saya ingin ingatkan bahwa tanggal 23 Oktober FWS akan kembali beribadah, dan kali itu akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu Gina Hosea. Dan setelah ibadah, Faithful Women akan mengadakan aktivitas khusus bagi wanita semua, yaitu make up class. Ya, kita semua sudah cantik, tapi nggak ada salahnya kita di-refresh kembali cara merias wajah kita supaya kita lebih kinclong dan seger. Ya nggak Bu Maya? Kita bisa menjadi wanita yang lebih cantik, yang berdampak luar dan dalam dengan mengikuti ibadah tanggal 23 Oktober. Jadi saya ingetin ya, ibu-ibu segera mendaftar, karena itu free untuk 50 peserta pertama. Dan kita akan ada giveaways yang menarik dan berguna sesuai tema. Oke, jadi ditunggu para wanita yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehat-sehat selalu, Amin. Selalu dalam perlindungan Tuhan, jangan khawatir. Bapa kita maha besar, maha kuasa. Ya, sampai jumpa kembali. Salam sehat sejahtera dari kami Faithful Women. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.